hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita pernah cerita bagaimana baginda Rasul membonceng istrinya. Ya, dan kita juga pernah jelaskan bagaimana momentum membersama istri di atas kendaraan, bisa ngobrol bersama dan seterusnya. Ini bisa menambah erat dan romantisme hubungan antara suami dan istri. Nah, ada hal yang menarik lagi dilakukan oleh baginda Rasul dan bisa relate banget dan sangat mungkin kita lakukan hari ini. Biayanya murah, tak perlu kendaraan dan tidak perlu mahal-mahal. Tapi ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk merekatkan dan mengeratkan kembali hubungan suami istri. Saya bacakan hadisnya. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini diabadikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam hadisnya yang ke-5211 dan Imam Muslim pada nomor hadis 2445. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-laili sara ma'a Aisyata yatahaddath. Jadi kata dicantumkan dalam hadis ini ya. Kana an-nabiyyu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-laili, kalau tiba malam hari ya, sara ma'a Aisyah, beliau berjalan dengan Aisyah, yatahaddath, sambil ngobrol. Makanya judul tema kita hari ini adalah jalan malam berdua dengan istri, atau jalan-jalan di malam hari dengan istri. Ini murah meriah, tidak perlu biaya apapun, dan tentu saja tidak juga dilakukan setiap malam, enggak, sesekali. Menghilangkan kebosanan di dalam rumah, mencari suasana baru, apalagi misalnya kita yang tinggal di Indonesia, teman-teman, yang berada di negara yang nyaman, tenang, banyak pepohonan, apalagi negara kita negara yang cuacanya itu relatif stabil, tidak pernah dingin banget, seperti di negara-negara Eropa, dan tidak juga pernah panas banget. Kita relatif stabil antara 16 sampai 30 sekian derajat Celcius. Jadi kalaupun kita pengen jalan malam hari dengan istrinya, cuaca demikian masih tidak sulit bagi kita ya. Nah, jadi sekali lagi, tentu saja ini bukan hanya setiap malam, tapi pada momentum-momentum tertentu saja. Apalagi yang masih punya anak kecil, ya harus pintar-pintar nyari lokasi, nyari waktu yang pas, kapan, dan ini harus disiapkan. Jadi sekali lagi biarkan anak-anak dengan orang lain, biarkan anak-anak dengan neneknya, biarkan anak dengan pembantu kita, biarkan anak-anak kecil itu dengan kakaknya. Maka carilah waktu yang pas, keluarlah dari rumah, keluarlah dari rutinitas keseharian di rumah, pergilah, berjalanlah di awal malam dengan istri kita. Kemana? Ke tempat-tempat yang bisa menambah romantisme dan kedekatan dengan istri kita. Atau mungkin bisa juga ke tempat makan, begitu kayak dinner misalnya, yang bukan biayanya yang penting, bukan masalah mahalnya, tapi berduanya itu yang penting. Yatahaddath, kata dalam riwayat saya sampaikan, sara ma Aisyah, jadi Rasulullah berjalan berdua dengan Aisyah, yatahaddath, sambil berbincang, ngobrol, melepaskan kepenatan, berbicara plong. Tidak perlu bicara yang berat-berat, hindari, bicara yang ringan-ringan saja. Bahkan pada obrolan-obrolan santai seperti ini, terus terangnya bisa jadi kita menemukan ide-ide yang baik dalam membangun rumah tangga untuk diri sendiri ataupun untuk anak-anak kita, khususnya. Nah, sara ma Aisyata yatahaddath, Nabi berjalan dengan istrinya, dengan Aisyah sambil berbincang-bincang. Nah, kita praktekkan hari ini seperti sampaikan tadi, sangat-sangat mungkin kita keluar rumah kita, keluar dari rutinitas keseharian, kepenatan, dan durasinya mungkin
bisa seminggu 2 kali misalnya, tergantung kebutuhan kita, atau mungkin ya seminggu 3 kali atau sekali minimal ya. Jadi dalam satu pekan itu minimal sekali kita luangkan waktu prime time kita dengan istri kita ya, untuk jalan berdua saja ya. Sesekali mungkin bisa pakai kendaraan tadi berboncengan, atau mungkin sesekali keluar tanpa kendaraan, artinya pergi tidak berjauhan ya. Nah, apa manfaatnya ya? Manfaat dari berjalan bareng dengan istri berdua di malam hari. Lalu kenapa harus malam hari? Kita akan bahas teman-teman sekalian setelah berikut ini. Tetap di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Jangan kemana-mana. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-laili sara ma'a Aisyah yatahaddath. Adalah baginda Rasul SAW ketika malam hari berjalan dengan Aisyah yatahaddath, sambil ngobrol ya. Nah, apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Dan kenapa juga harus malam hari? Ya. Hikmahnya teman-teman sekalian dan jamaah pemirsa dimanapun berada ya, dengan berjalan berdua saja maka kita akan lebih bebas ya. Kita akan lebih bebas bicara, ngobrol apapun tanpa harus menjaga kata dan kalimat didengar orang lain, hanya berdua, tidak ada anak ataupun siapapun samping kita ya. Dan sahro ya, berjalan. Kenapa harus berjalan? Kenapa tidak pakai kendaraan ya? Tentu saja agar tubuh kita akan lebih rileks ya, karena tentu saja dengan berjalan ya, kita bisa saling berpegang tangan, kita bisa melepaskan menghembuskan nafas kita dengan bebas gitu kan. Jadi tanpa berbeda kalau kemudian kita naik ke atas kendaraan lain ya, tapi dengan berjalan, dan ini tentu saja akan lebih sehat. Jadi, dan ini kelemahan kita hari ini. Mengapa tubuh kita diantaranya relatif sering sakit? Karena kita kurang bergerak. Dikit-dikit naik motor, dikit-dikit naik mobil, dikit khususnya kurang gerak. Nah, jadi sesekali tinggalkan kendaraan, walaupun kita punya ya, taruh di rumah. Kita berjalan dengan istri kita, bergandengan tangan bila perlu di malam hari. Mengapa harus di malam hari? Kita butuh keheningan teman sekalian. Apalagi kalau di atas ada bulan purnama, wah itu akan lebih romantis lagi ya. Malam hari itu akan menghadirkan keheningan, akan menghadirkan ketenangan ya. Tentu yang dimaksud dengan malam hari ini ya jangan malam hari banget, jangan jam 1 malam keluar ya, enggak. Ini namanya nyari perkara gitu ya. Tapi ya, pada awal malam, memang dalam hadis tadi tidak disebutkan jamnya memang ya, tapi bil-laili kata Imam Bukhari dalam riwayatnya ya, sara ma'aisyata bil-laili, idza kana bil-laili sara ma'aisyah. Jadi malam hari, kan di awal-awal malam, dan sekali lagi tidak selalu. Jadi mengapa harus malam hari? Supaya lebih tenang ya. Tidak, biasanya malam hari memang tidak banyak yang keluar gitu ya, tidak banyak yang keluar sehingga kita lebih tenang bersama dengan istri kita. Nah, dengan melakukan hal-hal seperti ini teman-teman sekalian, bahwa kita pertama kita punya waktu emas gitu kan dengan istri kita hanya berdua, dan ini penting menjaga, apalagi bagi yang sudah punya anak lebih dari 1, 2, 3, dan kadang waktu untuk bersama dengan pasangan itu sulit ya. Jadi betul-betul harus diluangkan. Jadi berdua dengan pasangan itu menjadi pengantin baru itu jangan by accident, tapi betul-betul by design. Harus direncanakan, harus ada waktunya ya. Baik dengan berboncengan sebagaimana hadis-hadis yang pernah kita bahas, atau berjalan berduaan, atau keluar kota berdua dengan pasangan kita ya. Ketika ada undangan ataupun ada acara tertentu ya, tentu saja kita tidak menggunakan dana orang lain, enggak, tapi kita ya bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk membersamai pasangan kita. Semakin sering kita bersamai pasangan kita dan teman-teman sekalian ya, maka intensitas dan kemudian harmonisasi dalam rumah tangga akan lebih terpelihara dengan baik. Seiring dengan bertambahnya usia, maka bertambah juga kasih sayang dengan pasangan kita. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kita dan istri kita, dan melanggengkan rumah tangga kita sampai nanti Allah menghendaki. Kita bertemu lagi pada kisah dan seri berikutnya, tetap di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarganya.